Prajurit TNI balas dendam hajar oknum polwan yang memalak aniaya ibunya sampai babak belur. Pagi itu, embun masih belum sepenuhnya menguap dari lantai pasar Cibeureum, Cianjur. Bu Marni, perempuan renta berkerudung lusuh, sudah lebih dari 2 jam duduk di pojok los kecil pasar sambil merapikan sayuran sisa panen semalam. Wajahnya tenang, meski kerut di dahi dan tangan tuanya tak bisa menyembunyikan lelah. Tiba-tiba suasana berubah. Suara sepatu berhak keras menghentak lantai basah. Seorang perempuan berseragam polisi wanita, berwajah angkuh dan bibir mengatup kaku, berjalan cepat ke arah Bu Marni. Nama di dada bajunya tertulis jelas, Bribtu Rani. "Kamu jualan di sini punya izin gak?" bentak Rani dengan suara keras, membuat beberapa pedagang menoleh. Bu Marni langsung berdiri dengan tubuh gemetar. "Maaf, Bu, saya cuma numpang sebentar, nanti juga beres sendiri." Rani mengangkat alisnya. "Jangan ngajarin saya kerja. Ini tempat terlarang." Tanpa aba-aba, tangan Rani menyentakkan keranjang dagangan Bu Marni. Tomat dan bayam beterbangan ke lantai. Beberapa orang menyaksikan dari kejauhan, namun tak satu pun bergerak mendekat. "Mau saya tindak kamu?" bentak Rani lagi. Kali ini mendorong tubuh Bu Marni hingga perempuan tua itu jatuh terduduk di atas tumpahan sayur. Suaranya tak terdengar, namun matanya membasah. Seorang pemuda penjaga toko ingin maju, tapi rekannya menarik tangan dan berbisik, "Jangan. Dia itu polisi." Di tengah keramaian yang diam, rasa malu dan hancurnya harga diri membuat Bu Marni hanya bisa memungut satu persatu dagangannya dengan tangan gemetar. Tak ada yang berani menolong. Tak ada yang bersuara. Sementara itu, dari jarak ratusan kilometer, Serka Ayunda tengah menjalani tugas militer di pedalaman Kalimantan. Di tengah malam, saat membuka pesan dari seorang tetangga di kampungnya, matanya membelalak. Video berdurasi 46 detik menampilkan ibunya ditarik, dibentak, lalu didorong oleh seorang perempuan berseragam. Tubuh Ayunda membeku. Tangannya mengepal. "Allah!" bisiknya lirih. "Ibu." Teman satu regunya mendekat. "Kenapa, Endha?" Ayunda tak menjawab. Dia hanya menatap layar ponselnya dengan mata memerah. Satu kalimat menguasai pikirannya, seperti gema yang tak berhenti. "Aku akan pulang. Dan orang itu harus bertanggung jawab." Ayunda turun dari angkutan umum di terminal kecil desa, mengenakan sweater hitam dan topi lusuh menutupi wajah. Dia belum ingin siapapun tahu bahwa seorang prajurit TNI telah kembali ke rumah. Bukan untuk cuti, tapi untuk menuntut keadilan atas perlakuan keji terhadap ibunya. Angin pagi menyapu rambut yang terurai dari balik kerudungnya. Langkahnya mantap menyusuri jalanan tanah menuju rumah panggung sederhana di pinggir desa. "Ibu," ucap Ayunda pelan, memeluk tubuh renta Bu Marni yang tengah menyapu halaman. Bu Marni terkejut, lalu matanya membesar. "Ayunda? Allah, kamu pulang, Nak." Ayunda mengangguk dan mencium tangan ibunya dengan penuh hormat. Tapi saat tangannya menyentuh pergelangan tangan kiri ibunya, dia terhenti. Ada memar membiru, masih belum sembuh. "Apa ini, Bu?" tanyanya. Suaranya rendah namun bergetar. Bu Marni menghindari tatapan anaknya. "Ibu jatuh waktu pulang dari pasar." Ayunda menatap lurus. "Jangan bohong, Bu. Aku lihat videonya. Aku tahu yang kamu alami." Bu Marni terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Dalam bisu, Ayunda tahu bahwa luka itu lebih dalam dari sekadar fisik. Harga diri perempuan tua itu telah diinjak-injak di depan orang banyak, dan tak seorang pun menolong. Hari itu Ayunda tidak istirahat. Setelah memastikan ibunya makan dan beristirahat, dia menyusuri pasar dengan mengenakan pakaian warga biasa. Di setiap los, dia membuka obrolan dengan para pedagang. "Saya lihat kejadian kemarin. Tapi saya takut bilang ke siapa-siapa," ujar salah satu penjual ikan. "Polwan itu sering begitu. Teh, kalau kita lawan, bisa kena semprot. Dia ada backing." "Backing?" Ayunda mengernyit.
Penjual itu mengangguk, lirih. Suaminya katanya polisi juga. Senior. Ayunda mulai mencatat semuanya. Nama, tempat, waktu. Setiap testimoni yang dia kumpulkan menjadi bagian dari potongan puzzle untuk satu misi besar. Menjatuhkan arogansi berseragam yang mencederai rakyat kecil. Sore itu, Ayunda duduk di warung kopi tua di ujung pasar. Seorang remaja menghampirinya. Teh, ini flash disk. Saya yang rekam videonya kemarin. Tapi saya takut sebarin. Ayunda menerima benda kecil itu. Matanya menatap dalam. Terima kasih. Mulai sekarang, kamu gak sendiri. Malamnya, di kamar kecil yang hanya diterangi lampu redup, Ayunda menyalakan laptop. Video berdurasi lebih panjang dari yang tersebar di medsos. Terdengar jelas suara Bribtu Rani membentak kasar, lalu meludahi dagangan Bu Marni sebelum mendorong tubuh renta itu ke lantai. Ayunda mengepalkan tangan. Napasnya berat. Besok, kamu akan tahu siapa yang kamu injak. Dia bukan hanya seorang anak yang marah. Dia adalah Serka Ayunda, prajurit TNI aktif. Dan kali ini, seragam lorengnya bukan untuk berperang di hutan, tapi untuk berdiri di hadapan sesama aparat dan menuntut keadilan. Pagi itu, kantor polsek di kota kecil itu terlihat tenang. Beberapa personel berseragam sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu, seorang prajurit TNI wanita akan melangkah masuk tanpa undangan, membawa bara di dada. Ayunda mengenakan seragam lorengnya lengkap, dengan rambut disanggul rapi dan wajah tegas. Dia tidak datang untuk membuat keributan. Dia datang membawa bukti, saksi, dan kehormatan yang diinjak-injak. Di lobi, seorang petugas jaga menghampiri. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya mau bertemu dengan Bribtu Rani, jawab Ayunda datar. Maaf, Ibu sedang tugas lapangan. Ada keperluan apa? Ayunda mengeluarkan ID militer dari saku dadanya. Saya Serka Ayunda, dari Batalion Infanteri 305. Ini tentang penganiayaan terhadap warga sipil bernama Bu Marni di Pasar Cikapundung. Saya punya bukti rekaman video dan sejumlah saksi. Dan yang paling penting, Bu Marni adalah ibu saya. Petugas itu terdiam, gugup. Tangan kanannya langsung mengambil ponsel. Tak lama kemudian, seorang perwira polisi berpangkat AKP muncul dari dalam. Maaf, Mbak Ayunda. Saya AKP Surya, Kapolsek di sini. Bisa kita bicara di dalam? Ayunda mengangguk dan mengikuti pria itu ke ruang kerjanya. Begitu duduk, Ayunda langsung membuka laptop, memutar rekaman video yang direkam warga. Dalam ruangan sunyi itu, suara bentakan Bribtu Rani bergema nyaring. Tangisan ibunya terdengar jelas. Dan saat tubuh renta itu terjatuh, Ayunda menatap tajam ke arah AKP Surya. Saya ingin Bribtu Rani ditindak secara hukum dan internal. Tidak ada kompromi. Dia sudah mempermalukan institusinya sendiri, tegas Ayunda. Pak Surya terdiam lama. Lalu menghela napas. Saya tidak bisa janji akan langsung menindak. Tapi kami akan menindaklanjuti. Ayunda menyandarkan tubuh, tapi sorot matanya tak luntur. Kalau begitu, izinkan saya bawa kasus ini ke media. Dan ke Puspom TNI. Karena saya tak hanya bicara sebagai anak, tapi sebagai prajurit aktif. Beberapa detik keheningan menegang. Hingga akhirnya Kapolsek itu berbicara pelan. Bribtu Rani, istri dari Kompol Hartono. Dia mantan Kapolsek sebelumnya. Masih punya pengaruh di sini. Justru karena itu, potong Ayunda dingin. Semakin berpengaruh, semakin besar dampaknya. Jangan tunggu rakyat kehilangan kepercayaan karena satu oknum bejat. Beberapa jam kemudian, berita di media sosial mulai memanas. Akun-akun berita lokal mengunggah video baru dengan caption, "Ibu penjual sayur korban arogansi Polwan, ternyata ibu kandung prajurit TNI wanita. Serka Ayunda tuntut keadilan." Komentar membanjir. Tagar keadilan untuk Bu Marni mulai naik. Banyak yang membela Ayunda, tapi tak sedikit juga yang mengingatkan tentang
hubungan antar institusi. Malamnya, Ayunda duduk di ruang tamu rumah, menggenggam tangan ibunya yang mulai khawatir. "Ayunda, kamu yakin ini tidak membahayakan posisimu di TNI?" tanya Bu Marni, lirih. Ayunda tersenyum kecil, mencium tangan ibunya. "Bu, aku gak bisa pakai seragam ini kalau aku diam melihat ibu diperlakukan begitu. Seragam ini bukan cuma kebanggaan, tapi juga tanggung jawab." Bu Marni menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. Tangisnya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena dihina, melainkan karena anaknya, satu-satunya, telah menjadi tembok pelindung yang selama ini dia butuhkan. Dan di tempat lain, Bribtu Rani yang baru saja tiba di rumah, melihat layar ponselnya gemetar. Wajahnya pucat saat melihat dirinya jadi bahan perbincangan nasional. "Gawat," bisiknya. "Anak itu, TNI." Keesokan harinya, udara di markas TNI tempat Ayunda berdinas terasa berbeda. Banyak pasang mata memandang heran, bahkan canggung, pada prajurit wanita yang kini jadi sorotan media. Meski begitu, Ayunda tetap berjalan tegak, membawa prinsip dan luka yang tak tampak di wajahnya. Komandan batalionnya, Mayor Heru, memanggil Ayunda masuk ke ruangannya. "Serka Ayunda," ujar sang mayor tanpa basa-basi. "Saya sudah dengar semuanya. Termasuk tekanan dari pihak kepolisian yang menganggap langkahmu merusak hubungan antar institusi." Ayunda berdiri tegap. "Saya hanya menjalankan hak sebagai warga negara, Pak, dan membela ibu saya, yang dipermalukan secara tidak manusiawi." Mayor Heru mengangguk pelan. "Saya tidak menyalahkanmu. Bahkan, saya bangga. Tapi kamu harus siap. Ini akan panjang, dan mereka tidak akan tinggal diam." Sementara itu, di sisi lain, Bribtu Rani mulai mencari jalan keluar. Dia menemui Kompol Hartono, suaminya, yang tengah duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. "Mas, aku terancam. Video itu makin viral. Semua orang menyerang aku," teriak Rani sambil gemetar. Hartono menyalakan rokok, lalu berkata pelan, "Tenang. Aku sudah hubungi orang dalam. Kita akan cari kelemahan prajurit itu. Kalau bisa, buat dia mundur." Rani menatap sang suami dengan mata membara. "Kita lawan dia? Dia tentara, Mas." "Justru itu. Kalau kita diam, kariermu habis. Kita harus balik menyerang." Hari-hari berikutnya jadi neraka sunyi bagi Ayunda. Fitnah mulai menyeruak di media sosial. Akun-akun anonim menyebarkan rumor bahwa Ayunda pernah melakukan pelanggaran disiplin, bahkan menyebut ibunya sengaja berjualan liar dan menyerang petugas terlebih dahulu. Namun Ayunda tetap tenang. Dia sudah menyiapkan segalanya. Rekaman CCTV dari kios tetangga, testimoni para pedagang, dan bahkan satu video eksklusif yang belum ia sebar, memperlihatkan jelas bagaimana Bribtu Rani menendang keranjang dagangan Bu Marni, lalu memukul kepala wanita tua itu hingga jatuh. Suatu sore, Ayunda bertemu dengan seorang wartawan investigasi yang sudah lama mengamati kasus ini. "Mbak Ayunda, saya tahu risikonya besar. Tapi video ini harus kita publikasikan. Semua orang berhak tahu kebenaran," ujar sang wartawan. Ayunda menyerahkan flash disk dengan tangan gemetar. "Tapi mantap. Kalau itu satu-satunya cara agar ibu saya dapat keadilan, lakukan." 3 jam setelah video itu diunggah, jagat maya meledak. Tayangan tersebut viral. Tagar baru bermunculan. "Polwan arogan trending nomor 1. Warganet geram. Mereka menuntut agar Bribtu Rani dipecat dan diadili secara hukum." Di tengah badai opini publik, Polda Jawa Barat akhirnya angkat suara. Konferensi pers digelar. Bribtu Rani dinonaktifkan sementara dan akan diperiksa oleh Propam. Dan malam itu, di rumah sederhana mereka, Bu Marni duduk di samping Ayunda, memegang tangan anaknya erat-erat. "Gusti Allah Maha Adil, Nak," bisiknya. Ayunda mengangguk, menatap layar ponsel yang masih menyala, menampilkan video dirinya sedang memeluk ibunya di pasar. "Tapi perjuangan kita belum selesai, Bu." "Belum. Karena besok pagi,
dia akan dipanggil ke Mabes TNI. Dan tak ada yang tahu, apakah itu akan menjadi awal kemenangan, atau awal kehancuran karirnya. Pagi itu, Jakarta mendung. Langit kelabu seperti suasana hati Ayunda yang duduk di dalam mobil dinas, melaju perlahan menuju Mabes TNI. Seragam lorengnya rapi, tapi wajahnya menyimpan campuran cemas, tegas, dan lelah. Di tangan kirinya, dia menggenggam surat panggilan resmi, ditandatangani langsung oleh pimpinan tertinggi kesatuan. Sesampainya di Mabes, Ayunda disambut dingin. Beberapa perwira menatapnya penuh tanya. Namun tidak satu pun yang bersuara. Dia digiring menuju ruang sidang kehormatan disiplin personel. Seorang jenderal bintang 2 duduk di ujung meja panjang. Suaranya berat namun berwibawa. "Serka Ayunda, kamu tahu alasan kami memanggilmu hari ini?" Ayunda menjawab lantang. "Siap, saya tahu, Jenderal. Terkait langkah saya yang menjadi perhatian publik dan menyangkut hubungan antar lembaga." "Benar," sambung jenderal itu sambil mengetuk meja ringan. "Kasusmu telah jadi sorotan. Dan tindakanmu, meski tidak melanggar hukum secara formal, telah menimbulkan reaksi keras dari pihak kepolisian." Seorang perwira lain ikut bicara. "Bahkan, Polda meminta agar kamu diberi sanksi karena dianggap mencemarkan nama institusi mereka." Ayunda menatap tajam. "Saya tidak mencemarkan nama siapapun, Komandan. Saya hanya membela ibu saya yang dipukul, ditendang, dan dipermalukan oleh seorang oknum berseragam. Saya tidak akan menyesali apa yang sudah saya lakukan." Ruangan itu hening beberapa detik. Lalu, jenderal yang memimpin rapat berkata pelan, "Ayunda, kamu anak yang berani. Kamu juga prajurit yang loyal. Kami telah menilai semua bukti, termasuk video-video yang kamu kumpulkan. Dan berdasarkan pertimbangan moral, etika, serta kode kehormatan prajurit, kami menyimpulkan bahwa kamu tidak bersalah." Ayunda terperangah. "Siap. Namun," lanjut sang jenderal, "kamu akan kami tarik sementara dari lapangan. Bukan sebagai hukuman, tetapi demi keamananmu. Karena di luar sana, konflik ini masih bergolak." Ayunda menunduk. "Siap, saya terima keputusan ini." Sore itu, Ayunda keluar dari gedung Mabes dengan langkah ringan. Bukan karena bebas dari hukuman, tapi karena institusinya berdiri di belakang kebenaran yang dia perjuangkan. Di ponselnya, puluhan pesan masuk. Salah satunya dari seorang pemuda yang dulu diam-diam mengaguminya. Seorang prajurit muda bernama Fadli. "Gua nonton lo di berita. Gua bangga banget. Kalau semua prajurit perempuan seperti lo, Indonesia nggak bakal bisa diinjak-injak." Ayunda tersenyum kecil. Tapi hatinya tetap dipenuhi tanya. Karena dia tahu, musuhnya belum benar-benar berhenti. Di sisi lain kota, Bribtu Rani duduk sendiri di rumahnya. Telepon dari atasannya tak henti berbunyi. Panggilan pemeriksaan dari Propam sudah di meja makan. Dan tekanan publik terus menghantamnya, siang dan malam. "Ini belum berakhir," gumamnya sambil menatap layar ponsel yang menampilkan wajah Ayunda. Dan memang belum. Karena malam itu, seseorang anonim mengunggah rekaman baru. Kali ini, lebih panjang. Menampilkan Bribtu Rani sedang memaki pedagang lain, seminggu sebelum kejadian Bu Marni. Kartu terakhir Ayunda belum dimainkan. Dan badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Langit malam di kampung halaman Bu Marni tampak lebih gelap dari biasanya. Namun di balik kelamnya malam itu, cahaya keadilan tengah menyala, meski belum sepenuhnya terang. Serka Ayunda kembali turun ke lapangan. Kali ini bukan sebagai prajurit yang ditugaskan negara, tapi sebagai anak yang masih menyimpan bara di dada. Rekaman terbaru tentang Bribtu Rani yang memaki dan mengintimidasi beberapa pedagang lain seminggu sebelum insiden dengan Bu Marni kini viral di berbagai platform. Publik tak lagi hanya bersimpati pada Ayunda, tapi mulai menuntut keadilan secara terbuka. Gelombang desakan muncul dari berbagai arah, media, aktivis hukum, hingga lembaga perlindungan masyarakat kecil. Pagi itu, Ayunda melangkah masuk ke Mapolda Jawa Barat.
Tak lagi menunduk atau menyembunyikan identitas. Dia datang sebagai saksi sekaligus pelapor. Di tangannya, tumpukan bukti digital dan surat kuasa dari beberapa pedagang yang selama ini bungkam karena takut. Nama saya Serka Ayunda. Saya mewakili para korban intimidasi dan kekerasan yang dilakukan Bribtu Rani. Saya mohon agar proses hukum dijalankan tanpa pandang bulu, ucapnya tegas di hadapan penyidik. Bribtu Rani dipanggil ke ruang pemeriksaan hari itu juga. Saat masuk, matanya sempat menangkap sosok Ayunda. Tatapan mereka saling terkunci, dua perempuan berseragam, tapi tak lagi setara dalam martabat. Jadi kamu mau jatuhkan aku, prajurit? Desis Rani sambil melewati Ayunda. Ayunda menjawab dingin, kamu menjatuhkan dirimu sendiri, Rani. Aku hanya menyingkap tirai yang selama ini kamu tutupi dengan arogansi dan kekuasaan. Pemeriksaan berjalan panjang. Beberapa saksi kunci yang dulu takut mulai berani bicara. Salah satunya adalah Pak Jono, penjual tape yang dulu hanya bisa melihat dari jauh saat Bu Marni dipukul. Saya lihat sendiri, Bu Rani mukul Bu Marni pakai pentungan. Dia juga maki-maki pedagang lain. Kami takut, Bu. Tapi sekarang saya nggak mau diam lagi, kata Pak Jono dengan suara gemetar. Hari demi hari, tekanan terhadap institusi kepolisian makin meningkat. Dan akhirnya, dalam sebuah konferensi pers resmi, Kapolda mengumumkan bahwa Bribtu Rani diberhentikan sementara dari tugas dan statusnya sebagai penyidik dicabut. Proses hukum pidana terhadap dirinya pun akan berjalan. Bu Marni menonton pengumuman itu dari ruang tamu rumahnya yang sederhana. Air mata